Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut di mana setelah hancurnya aliansi Yun kemarin, ketika itu juga kita diperlihatkan keadaan di keluarga Yun, di mana leluhur Sengkong beneran berhasil melarikan diri. Tak hanya itu, setelah kurang lebih 2 tahun Mimin membahas Donghua ini, akhirnya kita diperkenalkan oleh ibu dari Lord Muyun yang bernama Yun Xinyao. Sekaligus ia juga merupakan anak dari leluhur Sengkong. Yang ternyata Lord Muyun kemarin juga tidak meninggal, melainkan ia diselamatkan oleh ibunya ini menggunakan mutiara ruang. Jelas sebagai seorang ibu, ia tak akan membiarkan anaknya meninggal begitu saja. Sontak leluhur Sengkong yang mendengarnya awalnya cukuplah kesal. Di sana sang ibu juga mengatakan kalau pada saat itu ialah yang menyuruh Mu Xingyu untuk menaklukkan Mansion Dengtian. Jadi ia berharap agar masalah leluhur Sengkong dengan suami dan anaknya dilupakan saja. Terlebih lagi selama bertahun-tahun ini Lord Muyun selalu ditindas dan diintimidasi. Jelas jika Lord kita hanyalah orang biasa, ia pasti sudah gila. Tapi Lord Muyun membuktikan semangat juangnya dengan melangkah demi selangkah dan akhirnya bisa bangkit. Tentu melihat ayahnya yang malah ingin membunuhnya, ia pun cukuplah kesal. Apalagi Lord Muyun itu sejatinya adalah cucunya sendiri. Leluhur Sengkong yang mendengarnya ia masih saja keras kepala dan tak mau mengakui hal tersebut. Karena menurutnya siapapun yang tidak memiliki marga Yun maka ia bukanlah keluarganya. Waduh. Dan oleh sebab itu leluhur Sengkong pun tetap menanyakan di mana keberadaan dari Lord Muyun sekarang. Sayangnya sang ibu sendiri juga tak tahu akan hal itu, karena ternyata mutiara ruang itu akan menteleport seseorang secara acak. Tentu kemungkinannya ada beberapa, yaitu Lord Muyun berada di benua Donghuang, benua Simu, benua Nanman, benua Bedi, atau bahkan tetap di benua Zhongzhou itu sendiri. Di sana sang ibu tetap saja dibuat sedih karena memang jika suatu saat Lord Muyun berhasil bangkit, maka ia pasti akan membunuh leluhur Sengkong yang notabene adalah ayahnya sendiri. Waduh, ribet juga silsilah keluarga mereka ya kan. Kakekku adalah musuh bebuyutanku, ini judulnya lur. Terlebih lagi leluhur Sengkong juga tak mau mengalah dan tetap kokoh dengan pendiriannya untuk mencari dan membunuh Lord Muyun kita. Jelas meskipun hari ini Lord Muyun berhasil selamat, tapi jika ia sudah bertemu lagi maka Lord kita pasti akan mati. Waduh, ngeri ini. Sedangkan di aula Xiaoyu, Meng Yao yang melihat gelang esnya sudah menghilang, mereka pun beranggapan kalau Lord Muyun beneran sudah meninggal. Karena memang gelang tersebut bisa mengetahui keberadaan dari Lord Muyun ya lur ya. Namun sebagai kekasih dari Lord Muyun, Meng Yao pun mencoba mengemban semuanya dan meyakinkan kalau mereka pasti tetap bisa berdiri dan aliansi Yun juga masih belumlah kalah. Jelas jika mereka bersedih seperti ini maka mereka lah yang akan ditertawakan. Oleh sebab itu mereka harus segera bangkit, karena memang jika bukan mereka maka siapa lagi yang akan membalaskan dendam dari Lord Muyun. Wede, emang gak salah pilih pasangan Lord Fuckboy ya kan? Bahkan di sana Meng Yao langsung menyuruh Moyang untuk membersihkan sisa-sisa di medan perang. Karena memang mereka tak akan pergi kemanapun dan tetap akan di kota Dongyun. Bahkan meskipun kotanya sudah hancur, tapi ia akan membangun semuanya lagi dan menciptakan kota sendiri yang akan ia namai sebagai kota Yun. Sementara di suatu tempat nan jauh di sana yang desainnya udah seperti kampung Nyagara atau Sunagakure, ternyata Lord Muyun ada di tempat ini. Diketahui kalau tempat ini adalah benua Donghuang. Di sana ia menyembunyikan identitasnya dan mengobrol dengan seorang pria yang bernama Huang Xing. Di mana Huang Xing sendiri langsung melaporkan setelah mengikuti saran dari Lord Muyun kemarin, klan Barbarian sudah berhasil ia tekan. Namun beberapa saudara-saudaranya masih saja memusuhinya.
Tak hanya itu, ternyata setelah hancurnya kota Dongyun kemarin, 1 tahun pun sudah berlalu. Bahkan Lord Moyun juga sudah berada di sini selama 1 tahun. Di sana Lord Moyun hanya mengatakan, dalam setahun ini Huangxing yang dulunya adalah seorang bajingan, sekarang ia sudah tumbuh menjadi Huangxing yang disegani oleh banyak orang. Bahkan jika Lord Moyun adalah musuhnya, maka ia pasti akan membentuk aliansi untuk membunuhnya. Sontak Huangxing yang mendengarnya, ia langsung mengetahui maksud dari perkataan itu, yang katanya saudara-saudaranya akan melawannya. Terlebih lagi Raja Huang Ming sendiri masih mengincar posisi ayahnya sebagai penguasa Huang. Sejadi dijelaskan kalau ayah dari Huang Ming ini sedang mengalami sakit parah. Di sana ia bahkan meminta Lord Moyun untuk menyembuhkannya. 好了，我累了。 Yang pada akhirnya Huangxing pun hanya mengatakan, setelah masalah di benua Donghuangnya ini sudah selesai, ia pasti akan memimpin pasukannya untuk memasuki benua Zhongzhou dan mengecek keadaannya serta membalaskan dendam dari Lord kita. Wede. Setelah itu Lord Moyun pun membuka topengnya, yang dimana terlihat di mukanya sudah ada bekas luka yang cukup besar ya lur ya. Di sana karena sudah 1 tahun ia belum kembali, Lord Moyun juga sedikit mengkhawatirkan rekan-rekannya. Yang ternyata 1 tahun yang lalu ketika ia diserang oleh tombak moskopnya Baginda Kaisar Ro, hampir saja membuat tubuhnya hancur. Bahkan setelah setahun melakukan pemulihan aja, aura spiritual yang jatuh ke tubuhnya tetap tak bisa dihilangkan, sehingga ia mendapatkan luka di wajahnya ini. Di mana luka tersebut bisa dibilang juga cukuplah parah, karena nyatanya Lord Moyun tak akan bisa menggunakan altar jiwa tingkat 9 dalam waktu yang lama. Bahkan kemungkinan ia juga tak akan bisa mencapai Rana 3 putaran. Tapi meskipun begitu, ia masih ingin menaklukkan benua Donghuang dulu. Tentu jika benua ini sudah dikendalikan sepenuhnya, barulah ia akan kembali ke benua Zhongzhou untuk menghancurkan keluarga Yun. Wede, hajar Lord. Kemudian di malam harinya, Huangxing tiba-tiba datang dan melaporkan kalau Raja Huang Ming sudah memberontak dan memimpin pasukannya untuk pergi ke istana. Sontak Lord Moyun yang mendengarnya, ia hanya menanyakan apakah anak-anaknya juga bergerak. Tapi ternyata hanya Raja Huang Ming saja. Alhasil Lord kita pun langsung menyuruh Huangxing untuk membawa semua pasukannya dan pergi membantu istana. Jelas dengan ia melakukan penyelamatan ini, posisi penguasa Huang berikutnya akan jatuh ke tangannya. Sedangkan di istana, penguasa Huang sekaligus ayah dari Huangxing menyadari kalau Raja Huang Ming ingin merebut tahtanya. Ia pun malah cukup kecewa dengan anak-anaknya yang memang tak ada satu pun yang membantu. Terlebih lagi pasukan dari Raja Huang Ming juga sudah berada di depan pintu masuknya. Tapi seketika itu juga Lord Moyun pun datang ke ruangannya. Di sana sang penguasa yang melihatnya, ia langsung mengetahui kalau Lord Moyun ini adalah penjaga dari sekte anaknya yaitu Huangxing. Sementara Lord Moyun sendiri ia hanya mengatakan kalau Huangxing sedang dalam perjalanan ke sini demi upaya penyelamatan. Tentu satu-satunya alasan kenapa ia datang duluan karena ingin memberikan pil kepada penguasa Huang yang memang sedang sakit parah. Di sana Lord Moyun bilang meskipun pil ini tak bisa menyembuhkan penyakitnya secara penuh, tapi setidaknya bisa menekannya untuk sementara. Namun jelas penguasa Huang awalnya tak mau mempercayainya. Sampai Lord Moyun bilang kalau Huangxing sedang mati-matian untuk menuju ke sini. Dan oleh karena itulah penguasa Huang juga harus mempercayainya. Tapi sebelum ia memberikan pil tersebut, Lord Moyun juga meminta 2 syarat. Di mana untuk yang pertama, jika penyelamatan ini berhasil, maka penguasa Huang harus mewariskan posisinya kepada Huangxing. Sedangkan yang kedua, izinkan ia untuk memasuki gurun di pegunungan Taihuang. Penguasa Huang yang melihat Lord Moyun sangat percaya diri awalnya sedikit bertanya-tanya. Namun Lord Moyun hanya bilang setelah ia memakan pil tersebut, maka ia akan mengetahui kenapa Lord kita sangat percaya diri. Yang sudah jelas pil itu beneran bisa menekan penyakitnya, yang membuat ia pun siap bertarung. Sementara di depan istana terlihat pasukan dari Huangxing tadi sedang mencoba melawan pasukan musuh. Namun tentu di saat bersamaan penguasa Huang yang memang penyakitnya sudah ditekan, ia pun akhirnya keluar dan ikut dalam peperangannya. Alhasil Raja Huang Ming yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget, karena nyatanya selama ini penguasa Huang sedang sakit parah. Tapi kenapa sekarang ia malah sudah sembuh dan bisa bertarung?
Yang pada akhirnya setelah semalaman baku hantam, penguasa Huang pun berhasil mempertahankan kursi tahtanya dan berhasil mengalahkan semua pasukan musuh. Di sana sebagai penguasa Huang, ia juga langsung mengeksekusi Raja Huangming yang sudah memberontak ini. Tak hanya itu, seluruh keluarganya juga akan diturunkan menjadi rakyat biasa dan tak boleh memasuki kuil Dong Huangnya sama sekali. Tentunya ia juga mengingatkan siapapun yang berani memberontak maka akan berakhir seperti ini. Wede. Kemudian penguasa Huang pun sangat berterima kasih kepada Lord Muyun. Selain itu, sesuai janjinya tadi, posisi penguasa Huang berikutnya akan ia wariskan kepada Huangxing. Bahkan menyadari kalau Lord Muyun ini sangatlah cerdas, ia malah menyuruhnya untuk tetap tinggal di sini. Lord Muyun yang mendengarnya awalnya cukuplah ragu. Namun penguasa Huang hanya bilang kalau ia sangatlah kagum dengan pemurnian pil dari Lord Muyun. Tentunya ia tak ada maksud lain. Tapi jika Lord Muyun berkenan, ia juga berniat untuk menjadikannya sebagai guru nasional di sini. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah setuju untuk menjadi penasehat kemarin, Lord Muyun pun mencoba untuk berlatih. Tapi sayangnya aura spiritual yang ada di tubuhnya belum bisa dihilangkan. Di sini ia pun akhirnya tahu betapa mengerikannya serangan dari Baginda Kaisar Rochake kemarin, yang bahkan gulungan Jusiannya aja sampai tidak bereaksi. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun mengatakan hanya ada satu cara terakhir, yaitu dengan pergi ke gurun pegunungan Dahuang. Sontak Huangxing yang memang ada di sana, ia pun cukuplah kaget dan langsung melarangnya. Karena katanya yang diketahui oleh orang pegunungan itu adalah tanah suci Dong Huangnya. Tapi nyatanya tempat itu sangat bahaya. Dijelaskan di pegunungan tersebut terdapat energi unik yang dimana praktisi biasa sama sekali tak bisa menyerapnya. Bahkan satu-satunya alasan kenapa ayahnya sakit kemarin karena masuk ke gunung itu. Selain itu, keadaan dari Lord Muyun juga masih belumlah pulih total. Lord Muyun yang mendengarnya, ia masih meminta penjelasan kenapa pegunungannya masih disebut sebagai tanah suci Dong Huang. Yang ternyata 10.000 tahun yang lalu pegunungan Dong Huang adalah tempat berkultivasi. Bahkan sudah turun-temurun setiap penguasa Huang harus masuk ke sana. Tapi mulai dari 10.000 tahun dululah tempatnya perlahan mulai aneh dan menghasilkan energi unik yang memiliki kekuatan ledakan dan bisa menghancurkan tubuh. Oleh karena itulah semua orang-orangnya sangat lambat dalam berlatih. Bahkan satu-satunya alasan kenapa mereka tidak memiliki alkemis karena sudah tak bisa masuk ke gunung itu. Di sana Huangxing juga mengatakan kalau dulu tempatnya memang merupakan tanah suci Dong Huangnya, tapi sekarang sudah menjadi gunung yang bahaya. Lord Muyun yang mendengarnya sebagai raja peri tertinggi, ia tetap tak gentar sama sekali dan tetap mengajak Huangxing untuk mengantarkannya pergi ke sana. Alhasil mau tak mau Huangxing pun menyetujui. Tapi sesampainya di sana, ketika Lord Muyun mau masuk, kali ini giliran dari penguasa Huang lah yang menghentikannya karena katanya pegunungan ini benar-benar bahaya. Bahkan ia juga cukuplah marah kepada Huangxing yang membiarkannya. Tak hanya itu, ia juga berniat untuk mengutus pasukan saja agar Lord Muyun tak jadi masuk. Tapi tentu Lord Muyun mengatakan luka dari penguasa Huang disebabkan oleh energi di gunung ini. Dan oleh karena itulah ia harus memeriksanya agar ia bisa menyembuhkan penyakitnya secara penuh. Terlebih lagi jika ia terjebak di dalam, ia masih memiliki sebuah pil untuk bertahan di dalam pegunungannya. Penguasa Huang yang mendengarnya, kali ini ia pun akhirnya jujur. Yang ternyata di dalam Gunung Dahuang memiliki sesuatu yang berhubungan dengan nadi kehidupan di seluruh benua Tianyun. Dan oleh karena itulah ia menjaga tempat ini selama beberapa generasi. Lord Muyun yang mendengarnya, ia langsung meyakinkan kalau ia tak akan mencurinya. Namun penguasa Huang hanya bilang jika Lord Muyun menginginkannya itu juga tidaklah mungkin. Yang pada akhirnya karena Lord Muyun beneran ingin masuk, jadi ia pun mengingatkan agar Lord kita berhati-hati. Tentunya jika obatnya tak berhasil ditemukan, sebenarnya juga tidak jadi masalah. Alhasil Lord Muyun pun bergegas masuk ke sana. Terlihat di dalam baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba Lord Muyun langsung disambut oleh sebuah kabut. Tapi untungnya dengan sedikit tiki-takanya, Lord Muyun berhasil membuat gulungan Jusiannya bereaksi dan menghilangkan kabut tersebut. Balik lagi ke Huangxing. Di sana ia sedikit menanyakan kepada penguasa Huang apakah Lord Muyun baik-baik aja. Namun penguasa Huang yang memang pernah masuk ke sana hanya geleng kepala. Terlebih lagi penyakit dalamnya ini disebabkan oleh udara yang ada di gunung itu.
Huang Xing yang mendengarnya, ia masih mencoba positive thinking karena memang Lord Mo Yun ini sangatlah hebat dan sudah berada di ranah nirvana tingkat 8. Tentu ditambah dengan senjata serta beberapa pilnya, ia yakin kalau Lord Mo Yun pasti akan baik-baik aja. Penguasa Huang yang mendengarnya juga berharap akan hal itu karena nyatanya Lord Mo Yun ini cukup berjasa untuk mereka yang memang sudah membantu dalam menyelesaikan banyak masalah. Yang pada akhirnya ia pun hanya menyuruh Huang Xing untuk menunggu Lord kita sampai keluar dan jangan kemana-mana. Balik lagi ke Lord Mo Yun. Di sana di dalam pegunungannya, ia bahkan menaiki sebuah tebing untuk menjelajahi setiap sudutnya. Selain itu, di tengah-tengah pendakian, gulungan Jusiannya malah bereaksi. Tapi sayangnya di saat bersamaan malah muncul seekor monster kadal yang berniat menyerangnya. Jadi dijelaskan monster kadal ini adalah binatang suci tingkat 9 yang dimana kekuatannya sendiri bahkan sebanding dengan praktisi di ranah 3 putaran. Namun meskipun begitu, karena sudah seperti ini, mau tak mau Lord Mo Yun pun mencoba menghadapinya. Sayangnya kulit dari monster kadal tersebut benar-benar keras dan tak bisa disentuh sama sekali. Yang pada akhirnya karena Lord Mo Yun takut pertarungannya akan memancing para monster yang lain, ia pun mencoba naik ke atas tebingnya untuk memancing monster kadalnya. Di sana terlihat sesampainya di atas tebing, pertarungannya melawan monster kadal lagi-lagi dilanjutkan. Yang sudah jelas dengan kondisinya yang memang tidak prima, Lord Mo Yun pun lagi-lagi kewalahan. Sampai ketika ia sudah tersudut, udara unik yang ada di tempat itu malah mulai menyerangnya juga. Tapi tanpa diduga udaranya malah diserap balik oleh gulungan Jusian. Bahkan di sekitaran sana udara uniknya sampai habis ya lur ya. Di sana Lord Mo Yun yang merasakannya juga langsung menyadari dengan menghilangnya udara unik ini nafasnya menjadi lebih lega. Tentunya ia yang tadinya cukup kewalahan menghadapi monster kadal sekarang langsung dibuat pede mampus karena ternyata monster kadal ini tak terbiasa dengan udara segar. Namun seketika itu juga gulungan Jusiannya malah mengeluarkan lagi udara uniknya dan kali ini sampai memberikannya kepada monster kadal itu. Waduh. Sontak Lord Mo Yun yang melihatnya sangatlah kesal karena katanya gulungan Jusian sudah mempermainkannya. Yang tanpa diduga di saat itu juga gulungan Jusiannya malah bersuara dan bisa berkomunikasi. Alhasil Lord Mo Yun pun semakin kaget. Terlebih lagi suara tersebut mengatakan kalau ia adalah sebuah roh yang ada di dalam gulungan Jusian. Tapi di sana karena rohnya ini terlihat tengil, mereka berdua pun malah berdebat satu sama lain. Di sana roh Jusian juga bilang di antara semua artefak milik Lord Mo Yun hanya ialah yang terkuat. Bahkan melihat Lord Mo Yun yang tidak percaya, roh tersebut pun langsung membuktikannya dan menyuruh Lord kita untuk memerintahkan monster kadalnya. Yang tanpa diduga setelah diberikan udara unik oleh gulungan Jusian tadi, monster kadal ini malah sangat nurut dengan Lord Mo Yun. Bahkan Lord Mo Yun sampai menyuruhnya untuk menegur gulungan Jusian yang sangat bacot. Sontak roh Jusian yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah kesal ya lur ya. Waduh, nggak tuannya nggak rohnya sama-sama tengil ya kan. Cerita berlanjut di mana setelah mendapatkan monster kadal kemarin, Lord Mo Yun masih berkomunikasi dengan roh gulungan Jusian. Di sana ia sedikit bertanya-tanya kenapa nggak dari dulu aja mereka berkomunikasi. Terlebih lagi Lord Mo Yun ini sejatinya adalah tuannya. Tapi roh Jusian hanya mengatakan kalau Lord Mo Yun yang sekarang sangatlah lemah dan tak pantas jadi tuannya. Tentu mereka yang sekarang ini hanyalah rekan, di mana ia akan membantu Lord Mo Yun meningkatkan Rana, sementara Lord Mo Yun membantunya memulihkan Rana serta memulihkan ingatannya. Kemudian roh Jusian juga mengatakan kalau udara unik ini baginya adalah harta karun di zaman kuno. Yang ternyata udara di sini bisa memulihkan luka-luka dari roh Jusian yang membuat ia bisa berkomunikasi dengan Lord Mo Yun. Tapi katanya hal ini juga tidaklah berlangsung lama. Lord Mo Yun yang mendengarnya karena ia sudah membantu roh Jusian sebagai orang yang tengil, ia pun malah meminta imbalannya. Roh Jusian bilang kalau di goa harta kehampaan ilahi di sini sangatlah banyak harta langit dan bumi. Dan oleh karena itulah Lord Mo Yun hanya perlu menemukannya agar ia bisa mengupgrade diri dan mencapai domain dewa. Tak hanya itu, jika ia beruntung dan bisa menemukan benteng ruang dan waktu, Lord Mo Yun pasti akan semakin kuat karena memang di sana bisa membuatnya menemukan hati pedangnya sendiri.
Lord Muyun yang mendengarnya, ia langsung teringat dengan ruang putih yang memang sudah sering ia masuki. Karena katanya mungkin saja itulah benteng ruang dan waktu yang dikatakan oleh Rojusian. Tapi meskipun begitu, untuk goa hartanya ia tak tahu sama sekali. Namun Rojusian yang memang bisa membaca pikiran dari Lord Muyun, ia hanya mengatakan kalau Lord Muyun tak perlu banyak berpikir. Karena menurutnya dengan kekuatannya yang sekarang, Lord Muyun tak akan bisa menemukan goa tersebut. Tapi jelas Lord Muyun tetap menjanjikan kalau ia pasti akan menemukannya. Kemudian Lord Muyun pun juga menanyakan tentang asal-usul seluruh benua. Namun lagi-lagi Gulungan Jusian hanya bilang, meskipun ia memberitahukannya, tapi dengan kekuatan Lord Muyun yang sekarang ia tak akan bisa apa-apa. Yang pada akhirnya ia pun hanya mengatakan di masa depan Lord Muyun pasti akan mengerti. Dan sebelum lost komunikasi, Gulungan Jusian tetap memberikan Lord Muyun sebuah hadiah, di mana di alam bawah sadarnya, Rojusian memberikan Lord Muyun kekuatan ilahi yang membantunya menerobos ke puncak altar jiwa tingkat 9. Namun di sana ia juga bilang altar jiwa milik Lord Muyun ini sudah terlalu banyak kekuatannya. Dari api surgawi, 9 guntur sejati, air perak abis, kekuatan spiritual dan kekuatan ilahi. Oleh sebab itu ia hanya menyarankan agar Lord Muyun mempersiapkan mentalnya, karena memang jika ia mau mencapai Rana 3 putaran nanti akan sangatlah susah. Belum sampai di situ, di sana Rojusian yang melihat senjata Lord Muyun adalah senjata suci, ia pun juga langsung membantu menyempurnakannya dan menjadikannya senjata semi suci. Terlihat ia juga merubah penampilan pedangnya seperti pedang es, karena katanya dengan begini musuh tak akan mudah mengetahui identitasnya. Sontak Lord Muyun yang melihatnya sangatlah senang. Terlebih lagi ia yakin dengan begini ia tak perlu menunggu lebih lama lagi untuk kembali ke benua Zongzhou. Bahkan dengan muka yang sangat amat serius, Lord Muyun hanya bilang, benua Zongzhou aku kembali. Wede, hajar Lord. Setelah itu ia dan monster kadal pun bergegas pergi keluar. Tentu Huang Xing yang tak tahu apa-apa, ia pun malah beranggapan kalau Lord Muyun sedang dikejar-kejar oleh monster kadal dan berniat membantunya. Tapi jelas Lord Muyun langsung menjelaskan kalau ini adalah tunggangan barunya yang barusan ia dapatkan. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun mengajaknya untuk kembali dulu ke kediamannya, karena takutnya dengan menghilangnya udara unik akan mendatangkan beberapa monster aneh. Terlebih lagi ia juga harus memberitahukannya kepada penguasa Huang. Namun terlihat di sana di tempat Lord Muyun tadi, gerbangnya malah mengeluarkan sebuah cahaya dan seperti mau terbuka. Tapi tiba-tiba Sin pun malah berpindah ke tempat lain atau ke tanah suci Ciao yang memang sudah diambil alih oleh sekte 7 bintang. Di sana mereka bilang kalau nadi naga sudah muncul. Oleh sebab itu, karena menurutnya sekte Vermilion Suci, klan roh, klan tulang dan bahkan pasukan Zongzhou akan bergerak, jadi mereka juga akan ikut bergerak untuk mendapatkan nadi naganya. Selain itu, ia juga mengingatkan untuk tetap berhati-hati, karena memang Dong Huang sedikit berbeda dengan Zongzhou dan tak bisa diremehkan sama sekali. Waduh. Sementara di Lembah Guntur, terlihat seorang praktisi sedikit mengeluh dan mengatakan kalau selama 2 tahun ini mereka selalu ditindas oleh klan roh. Dan oleh karena itulah mulai sekarang sudah seharusnya mereka membalaskan dendam. Tapi di saat bersamaan ada satu praktisi lagi yang mengingatkan agar mereka tidak bertindak sembarangan. Karena katanya keadaan Zongzhou saat ini tidak selemah saat mereka datang pertama kali dulu. Terutama para keluarga utamanya. Sejadi mereka ini ternyata adalah orang-orang dari sekte Vermilion Suci yang berhasil mengakuisisi Lembah Guntur Surgawi. Namun meskipun begitu, Doi masih saja sangatlah kesal dan ingin melampiaskan semua kemarahannya. Yang pada akhirnya karena nadi naga benar-benar sudah muncul di Dong Huang, mereka juga langsung menyusun sebuah rencana untuk pergi ke sana. Kemudian kita pun akhirnya diperlihatkan lagi keadaan di Aliansiun, di mana mereka beneran berhasil bangkit setelah insiden dari Lord Muyun kemarin. Tentunya di sana Meng Yao sebagai ketuanya langsung meminta saran kepada semua rekan-rekannya apakah mereka juga akan pergi ke Dong Huang, karena memang nadi naga sendiri diincar oleh 4 kekuatan utama. Yang sudah jelas kakek Wan hanya mengatakan kalau mereka harus pergi. Terlebih lagi karena harta tersebutlah menyebabkan Lord Muyun harus meninggal. Oleh sebab itu karena sekarang aliansi Yunnya berhasil bangkit, terlebih lagi ia sendiri sudah berada di Rana 3 putaran. Jadi mereka harus pergi ke sana dan melampiaskan semua kemarahannya selama ini.
Moyang yang mendengarnya sebagai murid paling lama dengan Lord Muyun, ia juga memiliki pendapat yang sama dengan kakek Wan, di mana mereka harus datang ke sana karena menurutnya meskipun mereka tidak menginginkan nadi naga, tapi mereka juga tak boleh membiarkan para kekuatan lain mendapatkannya dengan mudah. Tak hanya mereka berdua, di sana Lin sebagai pengawal dari Lord Muyun juga mengingatkan agar semuanya tidak ikut pergi, melainkan hanya praktisi di Rana Nirvana ke ataslah yang akan pergi ke sana. Alhasil setelah 3 pendapat itu, Meng Yao pun menyetujui untuk pergi ke sana. Namun tentu ia hanya mengingatkan agar mereka tetap mengutamakan keselamatannya. Tentunya karena aliansi Yunnya ini baru saja bangkit, jadi jangan sampai mengorbankan orang lagi. Mereka pun mengiyakan dan semua pun bubar. Di sana terlihat setelah menggantikan posisi dari ayangnya, Meng Yao pun merasa sangatlah lelah. Untungnya di sana masih ada Xinya yang bisa mengertikan perasaannya. Yang ternyata kekuatan dari aliansi Yun yang sekarang kakek Wan merupakan yang terkuat di Rana 3 putaran. Sedangkan Moyang dan murid-murid yang lain juga sudah menembus ke Rana Nirvana. Selain itu, binatang suci milik Lord Muyun yaitu Xiao He, ia juga sudah semakin kuat dan bisa menjaga aliansi Yun dengan aman. Meng Yao yang mendengarnya hanya mengatakan, satu-satunya yang ia khawatirkan adalah insiden beberapa tahun yang lalu akan terjadi lagi. Tentunya dengan posisi mereka yang sekarang, mereka tak akan bisa mengatasinya. Sementara di markas dari klan Roh, terlihat ayah dari Lord Muyun sudah disandra dan disiksa habis-habisan. Tentu utusan Roh yaitu Saming yang melihatnya tetap memujinya, karena memang setelah bertahun-tahun disiksa, Mu Xingyu tetap saja bisa bertahan. Mu Xingyu yang mendengarnya hanya tertawa tipis dan sedikit menyinggung baginda kaisar rohnya yang katanya tak mampu untuk membunuhnya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kalau ia memiliki sebuah firasat yaitu kematian dari Saming akan semakin dekat. Waduh. Sontak hal itu membuat Saming pun sangatlah kesal dan lagi-lagi menyiksa Mu Xingyu tanpa ampun. Sampai Kaisar Rodaling pun datang dan menyuruh Saming untuk segera menyiapkan banyak pasukan serta pergi ke Donghuang. Karena katanya nadi naga sudah muncul di sana. Dan oleh sebab itulah karena menurutnya harta yang mereka cari juga akan ada di sana. Jadi mereka pun tak memperdulikan Mu Xingyu lagi dan langsung fokus ke tujuannya ini. Tentunya jika misi ini berhasil, maka klan Roh sudah bisa kembali ke 3000 dunia kecil. Di sana Mu Xingyu yang mendengar soal nadi naga, ia malah hanya tersenyum tipis, ya kan? Sedangkan di Donghuang, di sana Lord Muyun hanya mengatakan ia belum pergi saja, semua musuh-musuhnya sudah datang ke sini. Selain itu, karena peraturan penguasa Huang yang sangat ketat akan pemberontakan, jadi Lord Muyun langsung menyarankan agar para pemberontak ini dikirimkan saja ke pintu masuk untuk menghambat para kekuatan lain yang memang ingin datang ke sini. Cerita berlanjut di mana menyadari kalau banyak kekuatan yang ingin merebut nadi naga, Lord Muyun pun menyuruh Huang Xing untuk segera memberitahukannya kepada ayahnya apa yang harus mereka lakukan. Yang ternyata Huang Xing bilang kalau ayahnya aja ingin meminta saran kepada Lord Muyun. Yang pada akhirnya karena nadi tersebut berada di Gunung Dahuang yang memang merupakan hak dari penguasa Huang, jadi Lord Muyun pun mengatakan kalau sebenarnya Donghuang ini memiliki seni bela diri yang kuat, bahkan lebih kuat dari Zhongzhou. Tapi karena banyaknya kekuatan utama yang akan datang ke sini, pada akhirnya mereka tetap akan kesulitan. Alhasil ia pun menyarankan agar mengirim 4 raja Donghuang dan beberapa pasukan aja untuk pergi ke perbatasan dan menahan musuh. Selain itu tujuannya bukan tak memperbolehkan mereka untuk masuk, melainkan hanya membatasi. Di mana setiap orang yang ingin masuk ke sini harus membayar 1 miliar kristal roh kelas rendah. Jelas jika mereka menolak dan memaksa untuk masuk, maka langsung serbu aja. Waduh. Tentu dengan begitu setiap kekuatan pasti akan mengirimkan pasukannya dengan jumlah yang terbatas, yang membuat dengan minimnya pasukan mereka tak akan berani membuat kekacauan. Huang Xing yang mendengarnya juga langsung menyetujui dan segera melaporkan soal ide ini. Di sana Lord Muyun hanya mengatakan sebenarnya apa yang mereka cari itu adalah jantung dari asal muasal benua Tianyun. Yang ternyata nadi naga ini adalah nadi yang sempat dikatakan oleh penguasa Huang di part 73 kemarin ketika Lord Muyun mau masuk ke pegunungan. Sementara di depan gerbang Donghuang, para pasukan dari ras roh dengan ribuan pasukan mereka siap menggempur dan siap merebut nadi naganya dari para kekuatan lain.
Namun di sana melihat pasukan dari sekte 7 bintang, Kaisar Daling pun langsung menyadari kalau perang besar pasti akan terjadi. Alhasil ia pun langsung menyuruh Saming untuk mengajak sekte 7 bintang bekerja sama aja dalam mencari nadi naganya nanti. Karena nyatanya sekte 7 bintang ini juga merupakan sekte yang kuat. Tapi komandan dari sekte 7 bintang yang bernama Nanjin, ia yang melihat ribuan pasukan dari Rasro langsung sedikit mempertanyakan berapa banyak kristal yang dibutuhkan oleh Rasro untuk bisa masuk ke sana. Sontak mereka yang belum tahu apa-apa soal peraturannya langsung dibuat bingung dan menanyakannya lebih detail. Yang sudah jelas untuk masuk ke Donghuang, setiap orangnya harus membayar 1 miliar kristal roh. Tentu jika mereka menolak dan tetap memaksa untuk masuk, maka akan diserbu oleh semua orang dari Donghuang yang membuat itu hanya akan merugikan diri sendiri. Alhasil Kaisar Ro yang menyadari kalau Donghuang menerapkan ide licik seperti ini, ia pun sangatlah marah. Berbeda dengan Nanjin, ia malah lebih setuju dengan peraturan ini karena menurutnya hal ini bisa mengurangi masalah yang tidak perlu. Yang pada akhirnya ia dan pasukan sekte 7 bintangnya bergegas masuk duluan. Sontak Kaisar Ro yang melihatnya awalnya cukuplah panik dan langsung menyuruh Saming untuk segera mengeluarkan banyak uangnya. Tapi sayangnya uang yang dipegang oleh Saming hanyalah 1 miliar dan hanya cukup untuk 1 orang. Jelas Kaisar pun semakin marah. Bahkan ia sampai mengatakan kalau seseorang yang menerapkan ide seperti ini bahkan lebih buruk dari iblis. Aduh, Lord. Yang pada akhirnya setelah mengumpulkan semua uang dari setiap pasukannya, klan Ro hanya bisa mengirim 2 orang saja, yaitu ia dan Saming. Di sana mereka pun langsung pergi ke sebuah kedai untuk mengobrolkan tentang masalah ini. Tentunya mereka juga masih sangatlah kesal dengan cara licik dari penguasa Huang ini. Terlebih lagi mereka sudah menghabiskan 2 miliar ini belum tentu mendapatkan nadi naganya. Tapi meskipun begitu mereka juga beranggapan kalau para kekuatan lain juga pasti mengirimkan sedikit orang. Yang pada akhirnya Kaisar Daling pun menyuruh Saming untuk menemui penasehat Donghuang terlebih dulu. Karena katanya mungkin saja bisa mereka manfaatkan. Namun di saat bersamaan keadaan pun malah langsung menjadi hening karena ternyata pasukan dari aliansi Yun juga datang ke kedai itu, di mana ada kakek Wan, pengawal Lin dan juga Moyang ya lur ya. Widih, bau-bau perang besar akan terjadi ya kan? Tapi di sana Moyang malah langsung mengkritik kakek Wan yang memang menunjukkan wajah seramnya. Sayangnya kakek Wan bilang kalau wajahnya memang seperti ini. Waduh. Yang pada akhirnya mereka pun bersantui dulu di kedai itu. Yang ternyata semenjak kematian dari Lord Muyun kemarin, emosi kakek Wan ini sering tidak terkontrol. Bahkan makan pun ia juga tak nafsu. Tak lama Lord Muyun dengan mode asasinnya pun juga datang ke kedai itu. Tentu penjaga toko yang memang sudah mengenal Lord Muyun, ia pun dengan senang hati menyambutnya. Namun sayangnya ruang pribadi sudah penuh yang membuat ia tak bisa menyediakannya untuk Lord kita. Tapi Lord Muyun bilang kalau ia hanya ingin menikmati makanan dan minuman di sini. Sedangkan kakek Wan yang melihat penampilan dari Lord Muyun yang katanya sok misterius, ia malah langsung mengejeknya. Karena menurutnya Lord Muyun berpakaian seperti itu, rekan atau saudaranya pasti sudah meninggal. Sontak para prajurit dari Donghuang yang mendengarnya malah mereka lah yang dibuat marah. Alhasil seketika malah terjadi perdebatan di antara mereka. Sampai karena keduanya ini sama-sama keras dan tak ada yang mau mengalah, mereka pun berniat untuk bertarung. Untungnya di saat itu juga Lord Muyun pun menghentikannya dan mengingatkan kalau mereka ini lagi di sebuah kedai makanan. Dan oleh karena itulah jangan sampai merusak apalagi mengganggu tamu yang lain. Tapi lagi-lagi seketika itu juga malah muncul seseorang yang langsung menghina kakek Wan. Karena katanya mau dimanapun itu kakek Wan selalu ditindas orang. Yang ternyata doi ini adalah tuan muda dari keluarga Yun aka cucu dari Yun Senkong yang bernama Yun Tianyu. Sontak kakek Wan yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah marah dan berniat menyerangnya. Sayangnya tuan muda Yun ini sudah dikawal oleh 2 tetua yang memang berada di ranah 3 putaran. Jelas Moyang yang melihatnya langsung menghentikan kakek Wan. Terlebih lagi identitas mereka yang berasal dari aliansi Yun juga sudah terungkap. Sementara tuan muda Yun ini ia masih saja bacot dan memancing kemarahan dari kakek Wan. Tapi sayangnya kesalahan terbesarnya adalah duduk di sebelah dari Lord Muyun dan malah langsung menyerobot teh milik Lord kita ya lur ya. Waduh. Tentu Lord Muyun yang melihatnya ia pun cukuplah marah.
Namun jelas sebagai tuan muda dari keluarga Yun, ia juga sangatlah sombong dan mengatakan jika Lord Muyun tak terima tehnya ia minum, maka akan ia berikan kompensasi. Lord Muyun yang mendengarnya tanpa ragu lagi, ia malah meminta 100 juta kristal roh tingkat rendah untuk satu tegukan tehnya tadi. Sontak hal itu membuat mereka sangatlah marah karena menurutnya Lord Muyun sudah ingin merampok. Bahkan ia sampai menyuruh dua tetuanya untuk segera bergerak. Tapi sayangnya Lord Muyun langsung gerak duluan dan mengeksekusi kedua tetua tersebut. Jelas semua yang melihatnya sangatlah kaget. Terlebih lagi di saat bersamaan pasukan yang berdebat oleh kakek Wan tadi juga langsung bergerak dan menyerang tuan muda tersebut. Bahkan mereka malah membawa tuan muda Yun untuk diberikan sedikit pelajaran. Tentunya tuan muda Yun yang tadinya berlagak sombong sekarang langsung ketakutan dan meminta ampun. Waduh. Sementara Lord Muyun sendiri setelah kejadian ini ia pun memutuskan untuk pergi keluar. Di sana terlihat ia berpapasan dengan kakek Wan dan para murid-muridnya. Sontak mereka yang melihatnya tetap saja dibuat kaget karena memang Yun Tianyu ini adalah anak dari Yun Xinfeng dan cucu dari Yun Senkong. Tapi penasehat tetap saja menghajarnya. Sementara Lin yang mendengarnya ia pun juga sedikit menanyakan apakah dengan Tianyu dipukuli seperti tadi Yun Senkong akan datang ke sini. Namun jelas kakek Wan hanya tertawa tipis dan mengatakan kalau Yun Senkong tak akan berani datang ke sini. Karena nyatanya based on data kekuatan dari Dong Huang ini sangatlah kuat. Bahkan semua prajuritnya sudah menguasai bela diri semua. Terlebih lagi ditambah dengan kekuatan dari penasehat atau Lord Muyun tadi. Takutnya Dong Huang benar-benar tak bisa disinggung. Sedangkan Lord Muyun sendiri ia yang sedang bersantai tiba-tiba dihampiri oleh Lin. Yang ternyata sebelumnya di kedai tadi Lord Muyun sudah memberikan kode kepada Lin agar ia menemuinya. Tentunya Lin yang melihat Lord Muyun belum meninggoy ia pun juga sedikit tenang. Sementara Lord Muyun ia pun langsung menanyakan soal perkembangan teknik nadi penantang dewa milik pengawalnya itu. Yang ternyata sebentar lagi akan menembus ke tingkat 5. Sontak Lord Muyun sendiri bahkan dibuat kaget karena memang jika sudah di tingkat 5 maka Lin bisa mencapai ranah peri bulu. Lin yang mendengarnya ia pun hanya menanyakan kenapa Lord Muyun menyuruhnya ke sini. Yang ternyata Lord Muyun ingin mengatakan soal rencana besarnya. Di mana karena para kekuatan utama sudah memasuki Dong Huang semua, jadi jurang spiritual pun menjadi kosong. Dan oleh sebab itulah karena ayahnya dikurung di sana, jadi Lord Muyun berniat menyuruh pasukan dari aliansi Yun untuk menyelamatkannya. Selain itu rencananya sendiri karena pertempuran di perbatasan sebentar lagi akan pecah. Jadi Lin diperintahkan untuk memimpin orang-orang dari aliansi Yun dan juga Aula Tiga Pilar untuk menahan dari belakang. Tentunya satu-satunya alasan kenapa ia 2 tahun berada di sini untuk menyusun rencana yang sempurna ini. Jelas Lord Muyun pun hanya mengatakan kalau Yun Senkong, Yu Xianzi, Suwang dan Daling kali ini keluhan lama dan baru mereka akan segera diselesaikan. Widih, hajar Lord. Kemudian keesokan harinya terlihat para kekuatan utama sudah mulai masuk semua ke Gunung Dong Huang untuk mencari harta karunnya. Di sana di depan gerbang Lord Muyun langsung memerintahkan semuanya termasuk penguasa Huang agar mereka menunggu di sini saja. Karena memang jika pasukan Dong Huang ikut masuk ke dalam maka bisa dipastikan akan berlumuran darah. Waduh. Penguasa Huang yang memang mempercayai Lord Muyun ia pun nurut saja. Terlebih lagi mengetahui kalau Lord Muyun berasal dari Zhongzhou dan ingin membalaskan dendam dengan keluarga Yun, ia tetap mendukung Lord kita dan pasti akan membantu. Sontak Lord Muyun yang melihat ketulusannya dalam membantu, ia pun mengatakan ketika ia datang ke Dong Huang dulu kebetulan ia bisa membantu Huang Xing. Dan oleh karena itulah ia tak ada niatan sama sekali untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Terlebih lagi untuk masalah balas dendam, Lord Muyun lebih suka melakukannya sendiri. Namun jika mereka tetap ingin membantu, ia pun hanya menyuruh semuanya untuk mengawasi para pasukan dari keluarga utama yang berhasil lolos dari pegunungannya. Tak hanya itu, di sana Lord Muyun pun juga akhirnya menunjukkan identitas aslinya dan mengatakan namanya yang sebenarnya. Sontak penguasa Huang yang mengetahui kalau penasehatnya ini adalah Lord Muyun, ia pun cukuplah kaget. Bahkan ia tak heran sama sekali kenapa Lord Muyun sangat pandai dalam senjata dan pemurnian pil.
Sedangkan di dalam pegunungan, pasukan dari keluarga Yun awalnya cukuplah kesal karena katanya gunung ini hanyalah tandus biasa dan tak ada apa-apa. Tapi di sana Tian Yu masih berpikir positif thinking kalau Dong Huang tak akan menipu mereka, melainkan para kekuatan lainlah yang sudah memanipulasi tempat ini. Sayangnya pendapatnya itu langsung ditampol oleh sang ayah ya lur ya, waduh. Yang pada akhirnya karena para kekuatan utama tetap menjelajahi tempat itu, jadi mereka pun memutuskan untuk ikutan juga. Di sana melihat salah satu pasukannya yang mentertawainya ketika ia ditampol tadi, Tian Yu juga sangatlah marah dan menampol balik, ya kan? Waduh. Balik lagi ke Lord Muyun, di mana ia bilang kalau semua binatang buas di sini tak mudah untuk ditangani. Dan oleh karena itulah tanpa perintahnya mereka jangan pernah masuk ke dalam. Sementara Lord kita sendiri ia malah langsung masuk ke sana. Di sana ia langsung menemui orang-orang dari keluarga Yun dan mengatakan kalau pegunungan ini bukanlah tempat yang bagus. Tapi pegunungan ini juga sangatlah cocok jika dijadikan tempat pemakaman mereka. Waduh. Sontak mereka yang menyadari kalau itu adalah penasihat Dong Huang juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya. Tapi sayangnya Lord kita ini masih memiliki identitas lain yang tak lain dan tak bukan adalah Lord Fuckboy Muyun. Jelas mereka yang menyadari kalau Lord Muyun belumlah mati awalnya juga cukuplah kaget. Namun setelah menyadari kalau Lord Muyun hanyalah di ranah nirvana tingkat 9, mereka pun langsung tertawa tipis dan sedikit meremehkannya. Bahkan Yun Sin Feng langsung menyuruh dua pasukannya untuk memberikan serangannya. Sayangnya lagi-lagi hanya dengan satu tebasan pedang saja mereka pun dieksekusi. Sontak mereka yang tadinya ingin membunuh Lord Muyun sekarang langsung dibuat ketar-ketir. Bahkan Yun Sin Feng malah memohon dan mengatakan kalau ia ini adalah pamannya yang selalu menjaga ibunya dulu. Waduh. Tapi jelas hal itu tak menggerakkan hati dari Lord kita. Di sana ia bilang kalau ia memang tak akan membunuh mereka berdua. Namun para monster di sinilah yang akan mengeksekusi mereka semua. Tentunya Lord Muyun hanya mengingatkan janjinya kepada leluhur Sengkong dulu, di mana jika ia bisa selamat dari peperangan besar kemarin, maka keluarga Yunnya pasti tak akan merasakan kedamaian. Kemudian Lord Muyun pun juga mulai mengincar para kekuatan lain. Sementara Seng Wuji dan pasukan dari sekte Sengdannya awalnya mereka juga cukuplah curiga setelah mendengar teriakan dari keluarga Yun tadi. Dan benar saja di saat itu juga lah mereka pun langsung diserang oleh Lord Muyun. Tapi sayang seketika Sin pun berpindah ke area lain, di mana Daling dari Klendro sudah berada di bawah pintu gerbang yang katanya adalah pintu masuk untuk menemukan Nadi Naga. Namun di sana ketika ia mau masuk, orang-orang dari sekte 7 bintang juga akhirnya sampai. Tentu mereka hanya mengingatkan, jangan mentang-mentang Daling sampai duluan, ia pasti menemukan nadi tersebut. Karena nyatanya semua kekuatan di sini sama-sama mengincarnya. Alhasil mereka pun langsung cepet-cepetan untuk naik ke atas dan mendatangi gerbang tersebut. Sayangnya sesampainya di atas, ternyata pasukan dari klan Tulang juga sudah sampai duluan. Di mana untuk klan Tulang sendiri mereka mengutus para pangerannya dalam mencari nadi tersebut. Di sana Daling yang melihat klan Tulang bahkan baru muncul di sini, ia pun sedikit memprovokasinya. Karena memang Jun Wuxi sebagai pangeran kelimanya sudah dipenggal oleh Lord Muyun dan mereka malah tak peduli sama sekali. Tapi para pangeran ini hanya mengatakan kalau Lord Muyun sudah meninggal. Tentu mereka bahkan berterima kasih kepada Klendro yang sudah membunuhnya, yang membuat mereka tak perlu turun tangan lagi. Yang pada akhirnya para pangeran pun mengatakan kalau tujuan mereka ke sini bukan untuk berdebat, melainkan untuk mencari nadi naganya. Karena menurutnya sesampainya di dalam gerbang nanti, disitulah peperangan yang sesungguhnya akan dimulai. Namun di saat bersamaan orang-orang dari sekte Vermilion Suci juga tak mau kalah dan akhirnya sampai juga. Jadi dua orang ini ternyata bernama Su Yiji dan Su Ximing. Di sana mereka berdua yang memang memiliki dendam dengan Klendro langsung menyinggungnya. Karena memang Klendro bahkan hampir dikalahkan dengan bola hitam milik Lord Muyun. Alhasil perkataan tersebut membuat keadaan pun langsung memanas dan mereka berdua malah hampir saja bertarung. Untungnya sekte 7 bintang menenangkan dan mengingatkan soal tujuan awal mereka ke sini, yaitu mengambil nadi naga. Tentunya jika mereka bertarung satu sama lain, takutnya yang diuntungkan adalah para keluarga dari Zhongzhou.
Yang pada akhirnya Daling pun mau mengalah dan melepaskan duo kembar dari sekte Vermilion Suci. Sedangkan Lord Muyun sendiri, ternyata ia sudah menyapu bersih sekte Sheng dan termasuk pemimpinnya yaitu Sheng Wuji. Di sana ia bahkan mengatakan, setelah 2 tahun berlalu Sheng Wuji ataupun Yun Sin Feng tak ada perubahan sama sekali dan sangatlah lemah. Tapi di sana ia yang memang sudah berada di depan gerbangnya, melihat pasukan lain yang sudah mulai mendekat, Lord Muyun pun memutuskan untuk masuk duluan ke gerbang itu. Karena memang ia sendiri berniat menjadikan gerbang ini sebagai pemakaman musuh-musuhnya. Widih, hajar Lord. Cerita berlanjut di mana setelah masuk ke dalam gerbang pegunungan dari Donghuang, Lord Muyun pun tiba-tiba melihat keempat ketua dari kekuatan utama Zhongzhou yang malah sudah bekerja sama. Di mana ada Meng Guangling dari sekte Darah Bayangan, Yu Xianzi dari Tanah Suci, Li Yunzi dari Lembah Guntur, dan Patriot Suang dari Aula Tiga Pilar atau ayah dari Wang Xinya. Di sana awalnya mereka masih saling menyinggung satu sama lain karena memang Lembah Guntur sudah diambil alih oleh sekte Vermilion dan Tanah Suci sudah dikuasai oleh klan Tulang. Selain itu mereka juga membicarakan soal 2 kekuatan lainnya yaitu keluarga Yun dan sekte Shengdan yang malah tak kelihatan sama sekali. Ya gimana mau kelihatan ya kan, udah diratain oleh Lord Muyun. Tapi untungnya Patriot Suang dari Aula Tiga Pilar, ia pun mengingatkan agar mereka fokus saja kepada diri sendiri dan bekerja sama untuk sementara demi mendapatkan Nadi Naga. Di sana Lord Muyun yang melihatnya ia malah langsung bergegas pergi keluar. Dan benar saja sesuai prediksinya, Zelin atau Wang Xinyu atau kakak dari Wang Xinya yang juga berasal dari Aula Tiga Pilar sedang menunggu di luar gerbang. Tentunya Lord Muyun yang melihatnya langsung menyuruh mereka untuk segera pergi. Tapi jelas awalnya mereka pun langsung menolak karena memang Lord Muyun cosplay ke mode asasinnya. Namun Lord Muyun tetap saja menyuruh mereka untuk pergi jika memang mereka ingin aman. Bahkan ia memberikan sebuah token dan menyuruh mereka untuk pergi ke perbatasan antara Donghuang dan juga Zhongzhou. Tak hanya itu, dengan menunjukkan api surgawinya, Lord Muyun malah mengaku kalau ia adalah pasukan dari klan Ro. Alhasil mereka pun mengiyakan perintah itu dan beneran bergegas pergi. Sementara Lord Muyun sendiri ia malah langsung menghancurkan pintu gerbangnya dan kembali masuk ke dalam sana. Balik lagi ke Zelin dan Wang Xinyu, di mana setelah dipikir-pikir mereka pun akhirnya sadar kalau pria tadi bukanlah pasukan dari klan Ro. Karena memang jika ia dari klan Ro, maka tak mungkin ia bisa memiliki token Donghuang. Yang pada akhirnya setelah mengingat api surgawi tadi, ditambah dengan bekas serangan dari Lord Muyun menghancurkan pintu, mereka pun akhirnya sadar kalau pria itu adalah Lord Muyun. Tapi karena Lord Muyun sudah menyuruh mereka untuk pergi ke perbatasan, mereka pun beranggapan kalau Lord Muyun juga menyuruh mereka melakukan sesuatu di sana. Oleh karena itu, mereka pun tetap meninggalkan pegunungannya. Sedangkan Lord Muyun di dalam gerbang yang memang dipenuhi oleh lahar api, tanpa diduga semakin dalam ia menjelajahi tempatnya, ia malah terkena tekanan gravitasi. Untungnya Lord kita masih memiliki teknik hati pedang untuk bisa berdiri bangkit. Namun sayang di saat itu juga lah ada seorang pasukan yang berlari ketakutan karena katanya ada seekor monster yang ganas. Selain itu di saat bersamaan monster tersebut malah muncul dan mengeksekusi pasukannya. Yang ternyata itu adalah monster katak api raksasa. Sontak Lord Muyun yang melihatnya mau tak mau ia pun juga mencoba melawannya. Sayangnya semua serangannya malah tak mempan sama sekali. Bahkan menyadari kalau monsternya ini tak akan bisa dibunuh, Lord Muyun pun juga memutuskan untuk melarikan diri ya lur ya. Tapi tak berselang lama, kali ini giliran dari 4 kekuatan utama lah yang dihadang oleh monster tersebut. Di sana mereka bahkan mencoba melawannya dari segala arah. Lord Muyun yang melihatnya ia tetap saja merasa aneh karena memang monster ini dipenuhi oleh api. Dari tubuh sampai matanya juga sudah api semua. Dan oleh karena itulah ia tahu kalau monsternya tak akan bisa dibunuh. Sedangkan Patriot Suang yang melihatnya ia juga merasakan hal yang sama. Bedanya ia bilang kalau monster ini seharusnya adalah atribut air, tapi kenapa ia malah dipenuhi oleh sebuah api? Yang pada akhirnya mereka pun tetap mencoba menyatukan kekuatannya untuk melawan monster tersebut.
Tapi sayangnya Meng Guangling yang juga menyadari kalau monsternya tak akan bisa dibunuh, ia malah bermain licik. Di mana ia malah menyerahkan semuanya kepada Patriarch Shuang, sementara ia dan Yu Xianzi akan pergi duluan. Jelas hal itu membuat Patriarch Shuang pun sangatlah marah. Tapi pada akhirnya ia malah menyuruh Li Yunzi untuk ikutan pergi keluar juga. Bahkan ia berpesan jika besok ia tidak keluar, maka bawa seseorang untuk mengambil mayatnya di sini. Waduh. Awalnya Li Yunzi sebagai seseorang dari Lembah Guntur menolak meninggalkannya. Namun daripada mereka meninggoy berdua, lebih baik Yunzi pergi duluan sembari ia menahan monster tersebut. Alhasil mau tak mau Yunzi pun meninggalkan Patriarch Shuang sendirian. Sontak Lord Muyun yang melihatnya langsung tak heran sama sekali kenapa Xinya memiliki temperamen yang sangat keras. Karena nyatanya ayahnya memang memiliki sifat pahlawan seperti ini. Sementara Patriarch Shuang sendiri tentunya ia tetap dibuat kewalahan dalam menghadapi monsternya itu. Sampai pada akhirnya karena Lord Muyun juga mempunyai hubungan yang baik dengan Aula Tiga Pilar, jadi ia pun menunjukkan diri dan membantu Patriarch Shuang. Jelas melihat Lord Muyun yang ternyata masih hidup, ia juga sangatlah senang. Di sana Lord Muyun bilang kalau monster ini tak akan bisa dibunuh, dan oleh karena itulah satu-satunya cara menyingkirkannya adalah dengan menyegelnya. Tentu dengan pedang barunya kemarin, Lord Muyun juga meminta bantuan dari Patriarch Shuang untuk menyegel monsternya itu. Yang sudah jelas dengan combo wombo mereka berdua, monster katak api pun berhasil disegel ya lur ya. Kemudian Patriarch Shuang yang melihatnya ia tetap saja dibuat kesal. Karena katanya selama 2 tahun ini Lord Muyun bermain hilang-hilangan lagi. Tapi tentu Lord Muyun langsung meluruskan satu-satunya alasan kenapa ia tidak kembali karena ia belum memiliki kekuatan yang cukup untuk balas dendam. Oleh karena itulah selama 2 tahun ini ia selalu berada di Donghuang. Selain itu, Patriarch Shuang yang menyadari kalau Yun Xinfeng dan Zheng Wuji belum kelihatan sama sekali, ia pun mengingatkan Lord Muyun untuk berhati-hati karena takutnya mereka malah menyerang dari belakang. Sayangnya dengan tawa liciknya Lord Muyun hanya bilang kalau mereka berdua sudah meninggoy di tangannya. Bahkan Yun Tianyu juga sudah ikutan. Patriarch Shuang yang mendengarnya awalnya cukuplah kaget. Terlebih lagi setahu ia Yun Tianyu sedang mendapatkan hukuman dari penasihat Donghuang ini. Dikatakan menurut rumor beredar semenjak kedatangan penasihat ini Donghuang menjadi sangat ditakuti. Yang sudah jelas lagi-lagi Lord Muyun mengatakan kalau ia adalah penasihat itu. Sontak Patriarch Shuang yang mendengarnya juga cukuplah kesal. Karena katanya percuma saja semua orang mengkhawatirkannya. Karena memang Lord Muyun malah hidup enak di tempat ini. Waduh. Yang pada akhirnya setelah obrolan tipis-tipis itu, mereka pun bergegas pergi keluar. Karena memang Lord Muyun sendiri ingin melihat apa yang dicari oleh 4 kekuatan utama yang bahkan tak ragu-ragu untuk menghabiskan banyak uangnya. Tapi terlihat di perjalanan pergi keluar, mereka harus melewati sebuah jalan yang cukup rumit. Di sana melihat Guangling dan Yu Xianzi yang tidak menggunakan kekuatan terbang dan lebih memilih di jalan rantai kecil, mereka pun awalnya sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata setelah diperiksa sungai darah yang ada di bawah itu bisa menyerap tubuh seorang praktisi. Yang menandakan kalau jalan satu-satunya hanyalah melewati rantai kecilnya. Alhasil karena mereka juga ingin memberikan 2 musuhnya pelajaran, jadi mereka pun tetap mencoba untuk melewati rantai kecilnya. Sayangnya pergerakan mereka berdua malah sudah terpantau oleh Guangling dan juga Xianzi. Bahkan menyadari kalau Patriarch Shuang sudah mencoba mengikutinya, mereka tak segan-segan untuk menyerang dan mencoba memutus rantai tersebut. Ya lur ya, waduh. Untungnya Lord Muyun dan Patriarch Shuang masih bisa mundur ke belakang dan menggapai sebuah batu. Tentunya ia benar-benar sangatlah marah atas tindakan mereka berdua. Karena memang dengan begini mereka sama-sama tak akan bisa keluar. Tapi 2 bucin ini malah tak peduli sama sekali. Karena katanya tempat seperti ini tak mungkin hanya memiliki 1 jalan keluar saja. Yang pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sementara Lord Muyun sendiri ia mencoba untuk tetap santuy. Karena memang di depan sana juga tidaklah terlalu aman. Sampai mereka pun mencoba melihat keadaan di kolam apinya. Di mana sudah ada beberapa mayat dan juga dikelilingi oleh ikan darah. Sontak Lord Muyun yang melihat ikan tersebut, ia pun langsung teringat dengan salah satu bawahannya 10.000 tahun yang lalu dan beranggapan kalau ia pasti ada di sini. Alhasil ia pun langsung berniat untuk terjun ke bawah dan menjelajahinya.
Patria Suang yang melihatnya awalnya langsung melarangnya karena memang kolamnya sendiri sangatlah berbahaya. Terlebih lagi di dalam sana juga ada sekumpulan ikan aneh yang tidak mereka ketahui. Tapi jelas dengan semua pertimbangannya, Lord Muyun meyakinkan kalau ia sudah punya rencana sendiri dan pasti akan baik-baik aja. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun beneran terjun ke bawah sementara Patria Suang akan menunggu di atas. Tentu melihat Lord Muyun yang malah terjun sendiri, Guang Ling pun hanya tertawa tipis. Karena katanya di saat semua orang menghindari, Lord Muyun malah cari mati. Waduh. Tapi di sana Xianzi tetap menyuruhnya untuk fokus dan melanjutkan perjalanan. Karena nyatanya yang mengincar nadi naga bukanlah mereka saja. Balik lagi ke Lord Muyun, di mana di dalam kolamnya ia mengandalkan ikan darahnya untuk dijadikan sebagai kendaraan. Selain itu, melihat warna kolam, ikan dan tempatnya yang mengandung warna merah api semua, Lord Muyun pun semakin yakin kalau bawahannya pasti ada di sini. Dijelaskan 10.000 tahun yang lalu di 3.000 dunia kecil, bawahannya sudah berjuang sangatlah keras hanya demi mendapatkan reputasinya. Dikatakan ia bernama Su Xiao. Di mana 10.000 tahun yang lalu, Su Xiao ini memang sempat mengatakan soal tujuannya yang ingin mencapai jalan darah tertingginya sendiri. Tentunya jika sudah berhasil nanti, ia akan membangun sungai besar dan memelihara banyak ikan darah. Bahkan semuanya akan ia desain dengan warna merah api karena itu adalah warna kesukaannya. Tentunya Lord Muyun sendiri langsung mencoba memanggil rekannya itu dan ingin meminta bantuannya. Sayangnya malah tak ada jawaban sama sekali. Bahkan ketika Lord Muyun sampai di ujung kolamnya, seketika ia pun sangatlah kaget karena di sana sudah ada sebuah tempat yang katanya adalah pemakaman dari Su Xiao. Sontak Lord Muyun sendiri masih tak menyangka akan hal ini dan mencoba untuk menerobos masuk ke gerbang yang ada di sana. Tapi jelas gerbang tersebut tidaklah mudah untuk dibuka sehingga Lord Muyun pun menyuruh gulungan Jusian untuk keluar dan membantunya. Namun lagi-lagi roh gulungan Jusian yang memang tengil, awalnya ia menolak untuk membantu. Karena katanya ia ini bukanlah bawahan dari Lord Muyun yang bisa diperintahkan kapan saja. Terlebih lagi energinya sendiri juga sudah banyak terkuras. Sontak Lord Muyun yang mendengarnya juga sangatlah marah karena memang ia tahu kalau gulungan Jusian bisa membuka gerbang ini. Bahkan melihat roh gulungan Jusian yang masih bertingkat tengil, Lord Muyun pun sampai mengancamnya. Di mana sejatinya mereka ini sudah bersatu. Tentu jika roh gulungan menguat, maka Lord Muyun juga akan menjadi kuat. Begitu sebaliknya, jika Lord Muyun terluka, maka roh gulungan Jusian juga akan menerima lukanya. Oleh sebab itu, melihat roh gulungan yang masih sosokan menolak membantunya, untuk yang kali ini Lord Muyun bahkan sampai melukai dirinya sendiri. Ya Lur ya, waduh Lord. Jelas hal itu membuat roh Jusian pun beneran dibuat panik. Terlebih lagi jika ia masih saja menolak, Lord Muyun sampai berniat meledakkan altar jiwanya. Yang pada akhirnya setelah Lord Muyun mengatakan kalau Su Xiao itu adalah saudaranya, roh Jusian pun mau membukanya. Apalagi setelah melihat tulisan makam tadi, ia sangat ingin mencari tahu siapa pembunuhnya. Di sana gulungan Jusian pun berubah menjadi sebuah cahaya, di mana dengan cahaya tersebutlah Lord Muyun bisa membuka gerbang tersebut. Terlihat ketika gerbangnya sudah terbuka, seketika tempatnya mengeluarkan sebuah tekanan. Tak hanya itu, semakin dalam Lord Muyun masuk, ia pun beneran dibuat kaget karena ternyata Su Xiao masih ada di sana. Tapi menyadari kalau Su Xiao juga beneran sudah tak bernyawa lagi, Lord Muyun juga langsung tertunduk lesu. Yang ternyata di masa lalu dulu mereka berdua ini sangatlah akrab. Selain itu, Su Xiao juga pernah mengatakan kalau ia berkultivasi ini tak ada tujuan apapun apalagi sampai ingin menguasai dunia. Tentu ia hanya ingin berjalan bebas di antara langit dan bumi. Lord Muyun yang mendengarnya hanya mengatakan dengan kekuatan Su Xiao yang sekarang seharusnya ia dapat mengejar apapun di ribuan dunia ini. Sayangnya ribuan dunia bukanlah tujuan hidupnya karena memang ia sendiri hanya ingin tinggal di 3.000 dunia kecil dan hidup bahagia. Wede. Di sana Su Xiao berharap agar Lord Muyun lah yang berdiri di ribuan dunia besar. Karena memang jika ada orang yang berani menggertaknya nanti, maka ia tinggal meminta bantuan dari Lord Muyun saja.
Tapi setelah melihat makam dari Su Xiao ini, Lord Muyun benar-benar sangatlah sedih dan tak bisa berkata-kata lagi. Sampai tiba-tiba malah ada seseorang yang datang dan mengatakan kalau Su Xiao ini sudah mati selama ribuan tahun yang lalu. Jelas ia juga tak menyangka kalau tubuhnya disembunyikan di tempat ini. Tentunya melihat Lord Muyun yang bisa ada di sini, pria tersebut pun langsung menanyakan identitasnya. Sama halnya dengan Lord Muyun, ia malah menanyakan balik identitas dari pria tersebut. Tapi pria ini malah cukuplah kesal karena katanya seekor semut tak layak mengetahui identitasnya. Waduh. Alhasil ia pun langsung memberikan tekanannya. Sontak Lord Muyun yang memang sedang tak siap, ia pun sedikit terseok-seok dalam menerima tekanan itu. Sampai tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyuruh pria ini menghentikan serangannya. Karena katanya siapapun yang berani menyentuh Lord Muyun maka ia tak akan melepaskannya. Yang ternyata suara itu dari Su Xiao yang masih bisa bangkit. Di sana mereka berdua juga sangatlah antusias setelah lama tidak bertemu. Tapi sebelum itu Su Xiao akan menyingkirkan dulu pria ini yang diketahui bernama Ji Wuseng dari Gunung Suangkong. Dikatakan Gunung Suangkong sendiri adalah penguasanya 3000 dunia kecil saat ini. Tapi di sana meskipun ia adalah penguasa dari 3000 dunia kecil, namun melihat Su Xiao yang sudah komodo serius, Wuseng ini juga dibuat ketar-ketir dan bergegas melarikan diri. Kemudian barulah Su Xiao pun menghampiri Lord Muyun kita. Sontak Lord Muyun lagi-lagi cukup sedih dan sedikit terharu setelah bertemu dengan saudaranya itu. Bahkan menyadari kalau pria barusan berasal dari Gunung Suangkong, Lord Muyun pasti akan memberikannya pelajaran. Tapi Su Xiao sendiri malah langsung menahannya dan menceritakan semuanya kalau sebenarnya ia ini beneran sudah lama meninggoy. Jelas satu-satunya alasan kenapa ia masih bisa bertahan karena tubuhnya masih ada sedikit gumpalan jiwa dari hasil latihan khususnya dulu. Sontak Lord Muyun lagi-lagi tak percaya kalau Su Xiao sudah meninggoy. Bahkan ia berjanji pasti akan menemukan cara untuk membuatnya hidup lagi. Sayangnya Su Xiao hanya geleng kepala karena nyatanya di antara langit dan bumi ini ada beberapa hal yang tak bisa mereka lawan. Tapi Lord Muyun tetap saja mengatakan kalau ia pasti akan menemukan caranya. Karena memang selama ia belum mati, maka Su Xiao juga jangan mati. Apalagi ia masih memiliki gulungan Josian yang mungkin bisa membantu menemukan solusinya. Salah, Ge. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Muyun menanyakan soal cara membangkitkan Su Xiao kemarin, sayangnya gulungan Josian bilang kalau ia tak bisa membantunya. Awalnya Lord Muyun masih cukup marah karena memang dulu gulungan Josian lah yang bisa membuatnya bereinkarnasi. Tapi gulungan Josian kembali menjelaskan kalau dulu ketika Lord Muyun mati, ia berhasil menangkap sisa jiwanya. Oleh karena itulah ditambah dengan praktisi bernama Muyun di benua Zhongzhou juga meninggoy, jadi ia bisa bereinkarnasi. Berbeda dengan adiknya ini di mana ia sudah lama meninggoy dan sudah tak bisa dihidupkan lagi. Tentunya Su Xiao sendiri lagi-lagi mencoba menyemangati Lord Muyun kita karena memang ia sendiri sudah menerima kematiannya. Bahkan jika bukan karena menunggu Lord Muyun, ia tak akan meninggalkan jejak pikirannya ini. Lord Muyun yang mendengarnya ia masih saja keke dan menanyakan caranya kepada gulungan Josian. Sayangnya untuk yang kali ini gulungan Josian benar-benar tak tahu dan tak akan bisa membantu. Yang pada akhirnya Lord Muyun hanya bisa meminta maaf kepada adiknya itu. Sementara Su Xiao sendiri ia pun mengatakan kalau aula inilah hasil jeripayanya seumur hidup. Di mana di sini ada puluhan artefak suci kelas atas dan kelas terbaik yang bebas digunakan oleh Lord kita. Tentu ia berharap dengan aulanya ini bisa membawa Lord Muyun kembali ke ribuan dunia besar dan tak akan direndahkan lagi. Sontak Lord Muyun sendiri benar-benar terharu dan hanya mengatakan kalau selamanya Su Xiao tetap akan jadi adiknya. Tapi di sana melihat Lord Muyun yang masih saja bersedih, Su Xiao pun kembali menyemangati. Bahkan ia bilang karena Lord Muyun sudah terlahir kembali, jadi ia harus memaksimalkan kesempatan ini. Yang pada akhirnya karena wujudnya ini sudah tak bisa bertahan lagi, Su Xiao pun memberikan dua hal terakhir sebagai bentuk perpisahannya. Yang pertama, ia akan memberikan latihan yang sudah ia catat bertahun-tahun, yaitu catatan ribuan darah kuno. Jelas ia berharap agar suatu saat nanti Lord Muyun menemukan murid yang cocok untuk diwariskan latihan ini. Sedangkan yang kedua, ternyata ia sudah memurnikan darahnya sendiri selama ribuan tahun sampai berubah menjadi pil kekuatan.
di mana pil tersebut bisa membantu Lord Muyun untuk menembus kerana 3 putaran. Mungkin 2 hal inilah yang bisa ia lakukan. Dan terakhir ia hanya mengingatkan selama kekuatan Lord Muyun belum cukup kuat, maka jangan pernah membalaskan dendamnya ini. Dan kemudian wujud dari Su Xiao pun langsung menghilang. Sontak Lord Muyun sendiri ia pun langsung merasakan pil kekuatan dari Su Xiao tadi, di mana di alam bawah sadarnya ternyata pil tersebut malah bentrok dengan 9 altar jiwa serta 5 kekuatannya. Untungnya di tengah-tengah proses penerobosan itu, dengan sisa jiwanya Su Xiao pun masih bisa membantu, sehingga Lord Muyun pun tak mau menyia-nyiakannya dan mencoba untuk fokus dalam penerobosannya. Yang sudah jelas tak berselang lama Lord kita pun akhirnya keluar dari kolam apinya dengan kekuatan yang sudah dirana 3 putaran. Sontak Patriarch Shuang yang melihatnya awalnya sedikit bertanya-tanya apa yang sudah dilakukan oleh Lord Muyun. Karena memang seketika ikan darah dan daya hisap dari kolamnya sepenuhnya sudah menghilang. Sementara Lord Muyun sendiri ternyata ia tak mengambil satupun artefak suci di aula adiknya tadi. Melainkan ia hanya berjanji pasti akan membalaskan dendam dari Su Xiao. Tentunya Ji Wuseng dari Gunung Suangkong sudah menjadi targetnya. Dan suatu saat nanti ia pasti akan menempatkan makam tertinggi adiknya ini di puncak Gunung Suangkong. Widih, hajar Lord. Kemudian barulah ia pun menghampiri Patriarch Shuang dan mengabarkan kalau ia masih baik-baik aja dan tadi ia hanya bertemu dengan teman lamanya. Jelas karena daya isap dari sungainya sudah benar-benar hilang, jadi mereka pun berniat mencari Guangling dan Xuanzi yang sudah menjebaknya di sini untuk dieksekusi. Waduh, Lord. Sementara Guangling dan Xuanzi sendiri setelah menjelajahi tempatnya cukup lama, mereka malah tak menemukan apa-apa dan hanya melihat sekumpulan gurun tandus dengan lava apinya. Sontak mereka bahkan bertanya-tanya sebenarnya apa yang dicari oleh para kekuatan lain. Tapi meskipun begitu mereka tetap memutuskan untuk terus mencari. Karena katanya jika didapatkan oleh kekuatan lain takutnya benua Zhongzhou mereka ini pasti akan dikuasai. Sayangnya baru beberapa detik melangkah mereka pun dihampiri oleh Lord Muyun. Bedanya yang kali ini Lord Muyun benar-benar menunjukkan identitas aslinya. Alhasil mereka yang melihat Lord Muyun masih hidup awalnya juga cukuplah kaget. Tapi mendengar Lord Muyun yang mengatakan kalau ia akan balas dendam, mereka pun malah tertawa tipis. Karena katanya Lord Muyun yang hanya dirana 3 putaran sok-sokan melawan mereka berdua. Jelas meskipun selama 2 tahun ini Lord Muyun sudah berkembang, mereka tetap saja meremehkan dan mentertawakannya. Alhasil Lord Muyun sendiri juga tak mau basa-basi lagi dan langsung memberikan serangannya. Yang sudah jelas melihat aura dari Lord Muyun aja mereka berdua sudah ketar-ketir. Yang pada akhirnya karena kepedean mereka sendiri, mereka berdua pun sama-sama harus merasakan sakitnya pedang terbaru. Di sana Lord Muyun pun teringat dengan perkataan dari Xiao Su kemarin, di mana mereka ini masih terikat dengan aturan langit dan bumi sehingga ada beberapa hal yang benar-benar tak bisa diubah di dunia ini. Tapi jelas berbeda dengan Lord Muyun, di mana ia hanya bilang yang lemah lah yang tak akan bisa diubah, karena nyatanya yang kuat berhak memutuskan segalanya. Tentu satu-satunya alasan kenapa ia selalu ditindas selama ini karena ia tidak terlalu kuat. Dan oleh karena itulah ia akan terus bertambah kuat agar bisa menentukan takdirnya sendiri. Alhasil dengan penuh dendam dan kemarahannya selama ini, Lord Muyun pun memberikan serangannya habis-habisan. Sontak kedua cecungu yang tadinya meremehkannya, kali ini mereka pun benar-benar dibuat ketar-ketir. Yang pada akhirnya dengan pedang petir cahayanya, Xuanzi dan Guangling pun harus meninggoy di tempat ini dan dieksekusi oleh Lord kita. Jelas Patriarch Shuang yang melihatnya juga cukuplah kaget karena memang dengan waktu yang singkat saja Lord Muyun sudah benar-benar menjadi overpower. Sementara Lord Muyun sendiri dengan wajah yang sangat amat serius, ia pun hanya mengajak Patriarch Shuang untuk melanjutkan perjalanannya dan mencari musuh yang lain. Widih, ini dia ya sosok dari Raja Peri tertinggi, ya kan? Cerita berlanjut di mana setelah membunuh Guangling dan Xuanzi kemarin, Lord Muyun dan Patriarch Shuang melanjutkan perjalanannya. Sampai mereka pun melihat sekumpulan pasukan dari para kekuatan utama yang sedang membentuk sebuah formasi untuk memecahkan sebuah segel formasi. Di sana jika dilihat dari posisi mereka berdiri, seharusnya mereka mencoba untuk memecahkan sebuah formasi yang besar.
Sontak Patriot Suang sendiri tetap saja dibuat kaget dan sedikit bertanya-tanya sebesar apa formasinya. Karena memang demi memecahkan formasi aja sampai mengutus praktisi di ranah 3 putaran semua. Sampai di tengah-tengah kebingungan mereka itu, seketika roh gulungan Josian pun bersuara dan mengatakan kalau Lord Muyun sedang beruntung. Yang ternyata di bawah formasi besar tersebut ada sesuatu yang ia sebut sebagai asal mula bentuk kehidupan benua Tianyun. Dijelaskan keempat kekuatan ini benar-benar sudah siap untuk memecahkannya. Apalagi di tangan mereka masing-masing sudah ada kotak iblis sebagai harta kelas tiada tara. Bahkan roh gulungan Josian yakin kalau keempat kekuatan ini sudah lama ingin memecahkan segel tersebut. Di sana Lord Muyun yang masih tak mengerti dengan asal mula bentuk kehidupan benua Tianyun, ia pun sedikit bertanya-tanya. Yang ternyata asal mula bentuk kehidupan benua Tianyun ini tak hanya bisa menjadi harta berharga, melainkan juga bisa menjadi sebuah bencana. Sontak Lord Muyun yang penasaran lagi-lagi menyuruh roh Josian untuk menjelaskannya secara detail. Sayangnya roh Josian masih tak mau menjelaskan semuanya karena katanya Lord Muyun yang sekarang tak akan bisa mengerti. Bahkan satu-satunya yang bisa ia katakan asal mula kehidupan benua Tianyun ini sangatlah kuat. Jelas Lord Muyun yang mendengarnya juga sangatlah kesal. Yang pada akhirnya roh Josian pun hanya mengatakan ketika segelnya terbuka nanti, maka akan ada sebuah kejutan besar yang bahkan seluruh benua Tianyun ini akan terpengaruh. Karena memang kejutan tersebut merupakan bencana alam seperti banjir bandang, tsunami dan gempa bumi akan muncul satu persatu. Sontak Lord Muyun yang baru mengetahuinya, ia pun langsung berniat untuk menghentikannya. Jelas Patriot Suang sendiri kembali dibuat kaget. Terlebih lagi Lord Muyun bilang kalau tindakan mereka ini akan menimbulkan sebuah bahaya yang terkait dengan seluruh keamanan benua. Tapi di sana Lord Muyun juga menyuruh Patriot Suang untuk bersembunyi saja. Karena memang jika ia dalam bahaya, maka Patriot Suang masih bisa menyelamatkannya. Patriot Suang yang mendengarnya awalnya langsung menolak dan ingin ikut menghentikannya. Karena memang ia sebagai orang tua tak akan membiarkan Lord Muyun menanggung resikonya sendiri. Namun lagi-lagi Lord Muyun tetap menyuruhnya untuk sembunyi saja dan meyakinkan kalau ia pasti akan baik-baik aja. Yang pada akhirnya secara terang-terangan Lord Muyun pun menghampiri mereka semua dan mengatakan jika mereka tak mau mati maka hentikan saja tindakan mereka ini. Sontak mereka yang melihat Lord Muyun masih hidup juga sangatlah kaget. Karena nyatanya 4 pasukan ini adalah musuh Lord Muyun itu sendiri. Dari klan Ro, klan Tulang, sekte Vermilion dan sekte 7 bintang. Tapi karena Lord Muyun hanyalah sendirian, mereka pun juga tak gentar sama sekali. Karena katanya Lord Muyun tak akan bisa menghentikannya. Sejadi mereka berempat ini sudah mengetahui kalau yang mereka lakukan ini untuk membuka segel dari asal-usul benua Tianyun. Di mana katanya setelah segelnya terlepas nanti akan mereka taklukkan. Selain itu mereka juga mengatakan kalau beberapa kekuatan utama sudah bersiap untuk hal ini selama ribuan tahun. Lord Muyun yang mendengarnya kembali menanyakan soal apa yang terjadi ketika segelnya terbuka nanti. Yang ternyata mereka juga sudah mengetahui kalau akan terjadi lautan darah yang disebabkan oleh bencana alam. Tapi mereka tak peduli sama sekali karena nyatanya mereka berempat ini berasal dari 3.000 dunia kecil. Sontak Lord Muyun lagi-lagi mengingatkan ketika segelnya terbuka nanti, maka monster asing yang menjaga asal-usul akan muncul dan membunuh mereka semua. Sayangnya keempat kekuatan utama ini tak percaya sama sekali dan tetap melanjutkan proses membuka segelnya. Bahkan ia langsung menyuruh keempat pasukan elitnya untuk membunuh Lord Muyun kita. Sontak Patriot Suang yang melihat Lord Muyun sudah dikepung oleh 4 praktisi di ranah tinggi, awalnya ia pun juga cukuplah panik. Tapi di sana dengan teknik pedang hatinya, tanpa diduga Lord Muyun masih bisa memberikan perlawanan sengit dan menyudutkan mereka berempat. Sontak mereka pun benar-benar dibuat kaget melihat Lord Muyun yang sudah menguasai hati pedang. Karena katanya di 3.000 dunia kecil aja sangat jarang ada praktisi yang bisa menguasainya. Tapi meskipun begitu mereka mencoba untuk tetap pede. Terlebih lagi meskipun itu adalah hati pedang, jika mereka nyerangnya secara bersamaan Lord Muyun tetap tak akan bisa bertahan. Alhasil untuk kedua kalinya mereka pun mengepung Lord Muyun lagi. Sementara Lord Muyun sendiri melihat ada Singburan di antara mereka berempat, ia pun sedikit menyinggungnya karena Singburan belum meninggoy. Jadi Singburan ini adalah tuan muda dari sekte 7 bintang. Di mana dari 3 tuan muda sekte 7 bintang ialah satu-satunya yang selamat atas amukan Lord Muyun di part 70 kemarin.
Tentunya mengingat akan hal itu, Singburan pun juga sangatlah marah dan ingin membalaskan dendam saudaranya dulu. Tapi sayangnya serangannya layaknya hembusan angin belaka yang tak terasa sama sekali. Sampai pangeran keempat dari klan tulang layang turun tangan dan mencoba menyerang Lord kita habis-habisan. Tapi lagi-lagi Lord Muyun bisa menghindarinya dengan mudah dan masih tak tersentuh sama sekali ya lur ya. Namun tanpa diduga, pangeran keempat ini juga tidaklah menyerah begitu saja. Bahkan dengan teknik tulang tangannya, untuk yang kali ini ia berhasil menangkap Lord kita itu. Sontak ia pun langsung merasa di atas angin dan menyuruh 3 rekan yang lain untuk segera membawa Lord Muyun kita. Sayangnya this is raja peri tertinggi ya kan, dimana tak hanya bisa melepaskan diri, tapi pangeran keempat juga harus melepaskan nyawanya sendiri. Waduh, ini dia ya. Jelas hal itu membuat 3 pasukan yang lain pun ketar-ketir. Bahkan pangeran ketiga yang berada di formasi juga sangatlah marah dan sampai berniat meninggalkan formasinya. Namun tentu Kaisar Rodaling langsung melarangnya karena memang mereka tinggal sebentar lagi bisa membuka segelnya ini. Jelas jika ini sudah selesai barulah mereka akan mengatasi Lord Muyun kita. Yang pada akhirnya mau tak mau pangeran ketiga pun menuruti dan fokus dulu dalam memecahkan formasi tersebut. Balik lagi ke Lord Muyun. Di sana dengan mantra pedang hatinya, ia pun kembali membuat musuh keringat dingin. Apalagi dengan satset-satsetnya, Singburan harus menyusul 2 tuan mudanya ke alam lain, ya kan? Alhasil pasukan dari sekte Vermilion Suci dan sekte 7 bintang yang tersisa melihat Lord Muyun yang sudah se-OP ini, mereka juga tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa memasang mode bertahan. Bahkan mereka juga sampai mencoba untuk menahan serangan Lord kita habis-habisan. Di sana Patriarch Suang yang melihatnya, ia pun hanya tersenyum tipis karena katanya hati pedang dari Lord Muyun ini tak bisa diremehkan sama sekali. Bahkan jika itu di 3000 dunia kecil, dengan pedang hatinya ini Lord Muyun sudah bisa dijuluki sebagai jenius. Sementara Lord Muyun sendiri, ia yang notabene sudah di atas angin, tiba-tiba ia pun terkena serangan balik dari hati pedangnya sendiri. Yang ternyata Lord Muyun ini masih belum bisa menguasai hati pedangnya secara penuh sehingga ia harus terkena serangan baliknya. Sontak 2 pasukan yang tadinya ketar-ketir sekarang mulai pede kembali dan ingin memanfaatkan momen ini untuk menyerang balik. Sayangnya meskipun tanpa hati pedang, tapi sebagai raja peri tertinggi, Lord Muyun masih memiliki banyak cara untuk membunuh duo cecungu ini. Di mana spesial untuk mereka berdua, ia mengeluarkan harta miliknya yang memang memberikan ledakan yang super kuat. Bahkan di sana saking kuatnya Patriarch Suang sampai beranggapan kalau itu adalah bola guntur versi terbaru. Sama halnya dengan keempat pasukan yang berada di formasi, mereka juga sangatlah kaget melihat ledakan tersebut. Apalagi di saat itu juga lah nafas dari kedua pasukannya tiba-tiba menghilang. Yang sudah jelas mereka berdua lagi-lagi berhasil dibunuh oleh Lord Muyun ya lur ya. Wede, ini baru raja peri kan. Sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Bagaimanakah nasib dari keempat pasukan yang tersisa ini? Apakah mereka sama dengan para bawahannya? Ataukah mereka bisa menghentikan amukan dari raja peri tertinggi? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.